Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alat seperti gitar listrik, kemudian dinamo sepeda, kemudian kompor listrik, terus generator, ini adalah alat-alat yang menerapkan induksi elektromagnetik. Nah, bagaimana alat-alat tersebut dapat memperoleh induksi elektromagnetik? Video berikut anak-anakku khususnya kelas 9 akan saya ajak belajar tentang bagaimana cara memperoleh induksi elektromagnetik, di mana materi ini dipelajari pada materi kemagnetan bab pertama untuk semester 2. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar atau akibat perubahan flux magnetik. Apa yang dimaksud dengan flux magnetik? Flux magnetik adalah jumlah medan magnet ya yang punya simbol B besar yang melewati luas penampang tertentu atau banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang, misalnya kumparan kawat. Ini bisa kalian perhatikan ya, ini bisa juga ini. Jadi magnet yang dimasukkan dalam kumparan bisa seperti ini untuk memperoleh induksi elektromagnetik. Tapi ternyata untuk memperoleh induksi elektromagnetik tidak hanya magnet itu keluar masuk ke dalam suatu kumparan. Ada beberapa cara memperoleh induksi elektromagnetik ya. Jadi ada beberapa cara. Yang satu adalah sudah saya jelaskan, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Bisa juga memutus hubungkan arus searah atau DC pada kumparan primer sehingga menginduksi kumparan sekunder. Yang ketiga, bisa juga memutar kumparan dalam medan magnet. Kalau yang di peragaan itu kan menggerakkan magnet keluar masuk di dalam kumparan. Sekarang sebaliknya, memutar kumparan atau menggerakkan kumparan memutar di dalam medan magnet. Yang berikutnya, memutar magnet di dekat kumparan. Yang kelima adalah mengalirkan arus bolak-balik atau AC pada kumparan primer. Yang selanjutnya menginduksi kumparan sekunder. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah cara memperoleh induksi elektromagnetik dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk dalam kumparan. Nah, dengan cara menggerakkan keluar masuk kumparan magnet ke dalam kumparan ya, dimana yang dimasukkan dulu adalah kutub. Ujung yang dimasukkan dalam kumparan adalah kutub utara magnet. Nah, bisa kalian perhatikan kumparan itu atau lilitan kawat itu apabila dihubungkan dengan galvanometer ya, di sini adalah untuk membuktikan apakah kumparan ini bisa menghasilkan arus listrik, dan ternyata bisa menghasilkan arus listrik. Itu dibuktikan saat magnet ini masuk, maka kumparan ke arah kanan, sedangkan saat magnet itu keluar ya, maka kumparan akan mengarah ke kiri. Tapi sebaliknya kalau diam, tidak mengarah, tidak keluar masuk, artinya magnet dalam keadaan diam walaupun di dalam kumparan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi di sini arus listrik mengalir atau yang kita sebut induksi elektromagnetik ini yang didapat dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk dalam kumparan. Yang berikutnya adalah mengalirkan arus bolak-balik AC ini ya pada kumparan primer. Jadi arus listrik dari arus bolak-balik AC ini ya, ini ada on off, misalkan di on kan berarti ada arus listrik mengalir. Ini masuk ke kumparan. Nah, kumparan yang mendapat aliran arus listrik dari arus bolak-balik AC ini disebut kumparan primer, di mana kumparan primer ini akan menginduksi ke
kumparan sekunder. Jadi saya jelaskan lagi bahwa di kumparan primer yang mendapatkan arus listrik dari arus bolak-balik AC, ini kan di sekitar kumparan ini ada medan magnet ya. Sudah kalian praktekkan tentang apa medan magnet di sekitar arus listrik ya, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang ada di sekitar kawat penghantar itu akan menginduksi kumparan yang di sampingnya, yaitu yang kita sebut kumparan sekunder. Nah, kumparan sekunder ini akan menghasilkan induksi elektromagnetik juga yang dibuktikan dengan lampu menyala. Itu cara memperoleh induksi elektromagnetik dengan mengalirkan arus bolak-balik AC pada kumparan primer, kemudian di kumparan primer menghasilkan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini akan menginduksi kumparan sekunder untuk menghasilkan arus listrik. Begitu. Yang berikutnya adalah memutar kumparan dalam magnet. Nah, ini contoh terdapat pada kumparan generator pada PLTA. Ini yang kita lingkar. Generator di PLTA itu di dalamnya ada kumparan. Maaf. Nah, di mana kumparan generator ini bergerak memutar di dalam medan magnet. Nah, kumparan itu akan menghasilkan induksi elektromagnetik. Begitu ya. Itu cara memperoleh induksi elektromagnetik dengan memutar kumparan di dalam medan magnet. Yang berikutnya adalah memutar magnet di dekat kumparan. Ini contoh pada sepeda dinamo, pada sepeda ontel ini ya. Bisa kalian perhatikan apabila magnet diputar di dekat kumparan, ternyata kumparan bisa menghasilkan arus listrik. Jadi di sini magnet yang bergerak memutar itu nanti akan menghasilkan medan magnet ya. Di sekitar magnet itu ada medan magnet, di mana medan magnet akan menginduksi arus listrik ke dalam kumparan yang menghasilkan, di kumparan itu nantinya akan menghasilkan arus listrik induksi atau yang kita sebut induksi elektromagnetik. Nah, ini terjadi pada dinamo sepeda, bisa kalian perhatikan dinamo sepeda. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi ini gambaran bagian dalam dinamo sepeda. Kita mulai dari roda dinamo. Roda dinamo ini dihubungkan dengan magnet oleh sumbu. Di sekitar magnet itu ada inti besi yang dililiti oleh kawat atau konduktor ya, yang kita sebut kumparan ya. Lilitan kawat itu kan kumparan, dimana dua ujung kawat itu dihubungkan dengan lampu di rangkaian kalau di rangkaian sepeda seperti pada gambar ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Roda dinamo itu menempel pada roda sepeda. Nah, pada saat sepeda ini diayunkan sehingga roda berputar, maka roda dinamo juga ikut berputar. Roda dinamo berputar, sumbu juga berputar, akhirnya magnet juga berputar. Nah, di sini ada gerakan magnet memutar. Gerakan magnet memutar di sekitar ini ada medan magnet ya. Medan magnet ini menginduksi kumparan sehingga kumparan menghasilkan induksi elektromagnetik ya. Nah, induksi elektromagnetik ini akan masuk ke aliran kabel yang menuju ke lampu sehingga lampu akan menyala, mendapat energi dari induksi elektromagnetik. Itu cara memperoleh induksi elektromagnetik dengan mendekatkan magnet yang bergerak memutar di dekat kumparan.
Yang berikutnya adalah pada gitar listrik. Pada gitar listrik ini ada senar, di mana senar saat dipetik ini akan bergetar. Bergetarnya senar ini akan mengubah medan magnet di dalam kumparan. Akibatnya apa? Kumparan ini ya timbul suatu tegangan atau yang kita sebut induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik yang didapat di tegangan karena adanya medan magnet yang mendapat getaran dari senar ini kemudian diperkuat oleh amplifier, kemudian diteruskan ke loudspeaker. Itu ya cara memperoleh induksi elektromagnetik. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.